Para pecinta politik yang saya banggakan, dari rumah meta eksistensi, ya, pada kesempatan ini saya coba untuk bergeser ke ranah politik, ya, ke pembahasan dengan tema politik, ya, karena kita lagi dalam konteks hajatan politik, apalagi dalam beberapa minggu ke depan kita sudah memasuki pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif, ya. Baik, ada satu hal menarik yang diulas dan saya ikuti di YouTube dan di pemberitaan lainnya adalah pertanyaan seputar mengapa Bapak Presiden Joko Widodo, ya, hengkang, ya, dari PDI Perjuangan, ya, partai besar, partai pengusung utama, ya, selama 2 periode untuk Pak Jokowi, ya. Mengapa beliau memilih untuk menarik diri atau hengkang dari situ dan bergabung dengan poros baru, ya, yaitu Pak Prabowo dalam hal ini partai pengusung utamanya Gerindra, dan pada akhirnya ya, putranya Pak Gibran didorong untuk mendampingi Pak Prabowo dan akhirnya menjadi paket Capres dan Cawapres Prabowo Gibran, ya. Masyarakat Indonesia tentunya bertanya-tanya, ya, mengapa Bapak Presiden mengambil posisi seperti itu, ya. Nah, kalau memang secara periferial di permukaan, ya, tentunya orang berpikir ini ada maksud lain, ya. Ada maksud lain dari Bapak Presiden, dan ada juga yang ya membacanya secara kurang positif, yaitu mereka melihat bahwa ini sebagai bentuk, ya, penguatan terhadap politik dinasti, ya. Nah, ini banyak akhirnya yang ikut melihat dan mengambil poin ini politik dinasti. Nah, mestinya kita harus melihat secara lebih komprehensif, ya. Nah, saya sebagai akademisi, ya, saya harus mengklirkan, ya, kita harus memfilter, ya, dan juga meliterasikan yang benar kepada masyarakat, ya. Kita harus memberikan pencerahan yang tepat kepada masyarakat, ya, bahwa terlepas dari banyak hal yang bisa dianalisis dari sikap atau posisi, ya, standing yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya, standing politik lah. Nah, dalam hal ini akhirnya join dengan poros Prabowo Gibran, ya. Dan semua orang tentunya tahu bahwa di balik Prabowo Gibran, ya, ada sosok utama dan kuat yang mensupport di situ, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, saya setelah melakukan telaan, ya, saya setelah melakukan analisis yang komprehensif, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata standing position politik yang diambil oleh Bapak Presiden itu punya tujuan yang sangat mulia, ya, punya tujuan yang sangat mulia, ya. Alasan pertama dan kenapa Pak Jokowi, ya,
mengambil posisi seperti itu, ya. Yang pertama sekali adalah itu bentuk kecintaan Pak Jokowi yang begitu besar terhadap negara Republik Indonesia dan tentunya masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Karena beliau begitu besar mencintai, ya, Indonesia, NKRI dan juga masyarakat seluruhnya, maka beliau mengambil standing position yang pro dengan, ya, hajatan program-program besar dari NKRI, terutama keberlanjutan program dari yang bisa membangun seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan kedua yang saya lihat, ya, alasan kedua yang saya lihat yaitu menjadi kelanjutan dari alasan pertama adalah Bapak Presiden sudah menggagas begitu banyak program, ya, sudah menggagas begitu banyak program yang bisa dilaksanakan 5-10 tahun ke depan. Dan itu program-program itu tujuannya sangat extraordinary, yaitu apa? Menjadikan Indonesia itu sebagai big country, ya, sebagai developed country, sebagai developed state, sebagai negara maju, negara yang disegani, ya, negara yang, ya, punya nama di mancanegara, ya, di dunia internasional, sangat bermartabat. Nah, program-program ini tentunya memajukan NKRI, ya, membangun, memajukan, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu beliau harus melihat, ya, sosok presiden berikutnya dan juga tentunya wakil presiden berikutnya yang bisa melihat gagasan, bukan gagasan, tapi program-program yang sudah beliau gagaskan dan beliau cetuskan dan sudah diprogramkan yang harus dilanjutkan, ya, diimplementasikan, yang harus dilanjutkan. Nah, di sini beliau sangat cerdas sebenarnya, ya. Pak Jokowi sangat cerdas. Nah, kalau beliau memihak atau beliau memilih, ya, atau yang menentukan standing positionnya pada person yang capres dan cawapres yang adalah petugas partai misalnya, ya, tidak punya power yang kuat di situ atau boleh dibilang bisa dikendalikan, ya, oleh partai, maka itu akan menjadi sulit, bisa jadi mubasir, program semua itu terhenti, mubasir, dan tidak bisa dijalankan. Akan didesain program baru yang, ya, bisa jadi kontra dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia, ya. Maka beliau melihat, nah, capres yang punya power, punya integritas diri yang kuat dan didukung oleh ya tentunya partai pengusung yang adalah beliau pimpinan sendiri, itu ya Pak Prabowo. Ya, beliau sebagai, ya, pimpinan tertinggi di Partai Gerindra, ya, partai pengusung utama. Maka itu akan sangat luar biasa, ya. Bergainingnya itu jelas di sana. Dan beliau akan berperan powerful sebagai presiden yang tidak disetir oleh sosok manapun atau partai pengusung, ya, yang lain misalnya. Nah, makanya ketika beliau melihat bahwa integritas dari Pak Prabowo ini sangat bagus, sangat kuat, nah, beliau ingin itu yang menjadi calon presiden, ya. Sehingga ketika PDIP yang adalah rumah besar dari Pak Presiden, Pak Jokowi, ketika mengusung, ya, sosok
capres yang lain, maka dengan sendirinya Bapak Presiden Pak Jokowi akan mengambil sikap, ya, akan menentukan langkah, ya, mengambil jalan lain atau standing position ke capres yang lebih pas untuk punya integritas. Ya. Nah, kalau kemarin misalnya PDIP itu bisa mengikuti usulan saran dari Pak Jokowi untuk bisa memadukan Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Prabowo sebagai capres, Pak Ganjar sebagai cawapres, maka selesai. Ya. It will be closed. Sudah selesai. Ya. Kalau sudah pasti jalan mulus menuju presiden ini 2024 dan wakil presiden. Tapi ketika PDIP mengusung petugas partainya, maka inilah yang menjadi pertimbangan istimewa, menjadi pertimbangan dari Pak Jokowi untuk bisa harus menentukan langkah itu harus berhati-hati. Ya. Nah, sehingga Pak Jokowi setelah sekarang berada di side-nya Pak Prabowo dan Gibran, maka itu sudah pasti akan seluruh program Pak Jokowi 5 tahun ke depan akan dilanjutkan. Maka Indonesia maju tetap jalan, masyarakat Indonesia tetap akan sejahtera. Itu alasan kedua. Nah, alasan yang ketiga itu alasan yang sangat nyentrik sebenarnya. Alasan yang sangat nyentrik itu analisis saya yang sudah sangat jauh analisisnya. Bahkan saya sudah sampai pada meta analisis untuk menemukan alasan yang ketiga ini. Nah, mengapa Pak Presiden hengkang dari Pak Jokowi hengkang dari PDIP, dari Ganjar Mahfud, dari PDIP, lalu akhirnya berada di Prabowo Gibran. Ya. Nah, alasan ketiga ini adalah Pak Jokowi sebenarnya sedang memberikan pembelajaran politik kepada Ibu Megawati yang sebenarnya sangat senior dalam politik. Pembelajaran politik macam apa yang Pak Jokowi deliver ke Ibu Megawati dan seluruh jajaran di PDI Perjuangan? Ya, pembelajaran politik bahwa presiden menjadi kepala negara itu harus sosok yang benar-benar punya integritas diri, sosok yang powerful, sosok yang tidak boleh disetir oleh siapapun, sosok yang benar-benar dia kuat, dia punya ketahanan diri yang bagus, dia tidak boleh dirongrong, dia tidak boleh dibawa ke akhirnya jatuh kepada tirani, tidak boleh. Nah, di sini Pak Jokowi mau memberikan pelajaran politik, supaya hilang dominasi politik dari partai politik itu. Jadi Pak Jokowi mau supaya dominasi politik dari Ibu Megawati itu harus diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan. Harus mengurangi dominasi politik, harus menghilangkan dominasi politik. Sikap dominasi yang menjurus kepada tirani itu harus dihilangkan. Dan Pak Jokowi juga memberikan pelajaran politik kepada PDI Perjuangan
dan tentunya seluruh anak bangsa, bahwa partai itu hanya sebagai jembatan. Ya. Jadi partai itu hanya sebagai jembatan, ya, hanya sebagai kendaraan yang menghantar capres dan cawapres menuju kepada presiden dan wakil presiden. Ya, dia hanya kendaraan yang menghantar sosok capres itu dan cawapres menuju sebagai pemimpin negara ini, kepala negara dan wakil. Nah itu, ya. Jadi jangan partai politik itu dia justru menjadi istana negara, menjadi kepala negara, menjadi pimpinan negara. Nah, tidak boleh, tidak boleh. Jadi harus tahu posisi, ya, harus tahu peran, harus tahu wewenang dari partai politik. Makanya dominasi-dominasi yang cenderung tirani ini, Pak Presiden, Pak Jokowi mau untuk itu menghilangkan dari PDI Perjuangan, dari Ibu Megawati. Karena kalau kita lihat dari pidato-pidato Ibu Megawati, itu jelas di sana. Pak Ibu Megawati itu ya istilahnya lebih pasnya bahwa ketika PDI Perjuangan menang ya dari tahun 1999, lalu akhirnya menang lagi di zaman di ya pemilihan presiden kemarin, lalu partai juga akhirnya juga menang. Nah, selama Pak Jokowi jadi presiden ini, PDI Perjuangan ini kan di atas langit. Ya. Nah, ketua umum partai, ketua umum PDIP-nya lupa di situ. Apalagi beliau pernah menjadi presiden. Harusnya itu lebih matang ya, dalam melihat hal seperti ini. Jadi kita harus melupakan ego, ya, ego kekuasaan. Kita harus melupakan ego sektoral. Kita harus melupakan. Kita harus ada disermentasi politik. Harus ada disermentasi politik. Harus bisa merem hasrat politik yang cenderung ke tirani. Ya. Sehingga kita itu bisa menjadi negarawan, ya, sangat dihormati di situ. Jadi ketika kita membawa sosok ini, kita dorong dan akhirnya dia menjadi presiden, biarlah dia memimpin menjadi dirinya sendiri. Biarlah dia punya power untuk memimpin. Biarlah dia punya integritas diri untuk memimpin. Kita hanya bisa memberikan masukan dan juga melakukan pengawasan-pengawasan yang perlu atau kontrol-kontrol. Nah itu sebenarnya fungsi dari partai politik dalam mengusung seorang capres dan cawapres harusnya. Nah ini kalau kita tetap menjadi ya presiden di balik behind the scene, nah ini yang tidak boleh. Nah makanya harusnya semua masyarakat itu harus sadar, masa sih 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, masa pada akhirnya Pak Jokowi memilih untuk hengkang dari PDIP. Ya alasan substansinya itu sebenarnya. Jadi harus dominasi politik itu harus kita bisa redam. Kalau kita jadi ketua umum partai, ya itu ya. Itu alasan yang ketiga ya. Alasan ketiga ini nyentrik ya. Dan itu melalui suatu tahapan analisis yang sampai pada meta analisis. Dan saya temukan itu. Ya. Nah, itu saya kira ada 3 alasan itu yang saya bisa kemukakan pada kesempatan ini, sehingga memberikan pembelajaran, klarifikasi, filterisasi kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi tidak bermaksud lain, ya. Tujuan dia itu hanya untuk membesarkan negara ini, memajukan negara ini, mensejahterakan masyarakat di sini. Ya. Program-program yang beliau sudah gagas, beliau sudah desain, dan akhirnya sedang dijalankan, mesti dilanjutkan sampai pada endingnya. Ya. Nah itulah perjuangan yang pro atau berpihak kepada masyarakat, option
for Indonesian people. Nah, itu yang paling penting. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan hadir lagi untuk memberikan pencerahan, ya, konsep-konsep saya terkait dengan ya, bangsa dan negara ini. Thank you so much for your attention.